Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Vindayani Trisna, mahasiswa Prodi Akuntansi, yang tentunya akan mempresentasikan materi saya pada hari ini yang berjudul Konsep Pengakuan Akuntansi Pajak tentang Investasi pada Entitas Anak dan Properti Investasi. Langsung saja tanpa berlama-lama kita dengarkan penjelasan materi berikut ini. Pertama, definisi entitas. Definisi entitas asosia anak adalah suatu entitas termasuk entitas bukan PT seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Entitas anak adalah investasi pada suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Selanjutnya, konsep metode biaya dan metode ekuitas. Investor harus mengukur investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode biaya cost method. Dalam metode biaya, investasi diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai biaya. Biaya perolehan investasi tersebut meliputi harga pembelian, biaya broker, pajak, dan biaya lain-lain sehubungan dengan perolehan. Investor harus mencatat investasi pada entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas atau equity method. Dalam metode ini, investasi pada entitas anak awalnya diakui pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi. Selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan bagian investor atas laba rugi dan pendapatan serta beban dari entitas anak. Entitas anak tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan investor. Kemudian ruang lingkup properti investasi. Properti investasi yang diperoleh dengan pembelian dicatat sejumlah harga pembelian ditambah dengan setiap pengeluaran biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung seperti biaya legal dan broker, biaya pajak penghasilan, dan biaya transaksi lainnya. Seluruh properti investasi untuk bangunan harus diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Entitas harus mencatat suatu aset berwujud tanah atau bangunan ke dalam akun properti investasi apabila aset berwujud tanah atau bangunan tersebut memenuhi definisi properti investasi. Tetapi entitas harus mengeluarkan dari akun properti investasi apabila aset berwujud tanah atau bangunan tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Properti investasi menurut PSAK 13 tahun 2015 adalah properti atau tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lease melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau sewa atau kenaikan nilai atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai properti investasi harus memenuhi kedua kriteria berikut, yaitu tujuan penggunaan atau rental dan atau kenaikan nilai, dan jenis kepemilikan atau dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Berikut adalah beberapa contoh dari properti investasi. Pertama, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Kedua, tanah yang dikuasai saat ini penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Ketiga, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Dan terakhir yaitu bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak melalui satu atau lebih sewa operasi. Sedangkan contoh aset yang bukan merupakan properti investasi adalah sebagai berikut. A. Properti yang dimaksud untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual. Contoh, properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud untuk dijual dalam waktu dekat atau pembangunan dan dijual kembali. B. Properti dalam proses pembangunan atau pembangunan atas nama pihak ketiga. C. Properti yang digunakan sendiri, ini merupakan aset tetap. D. Properti dalam proses konstruksi atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. PSAK 16 aset tetap berlaku untuk properti tersebut sehingga proses pembangunan atau pengembangan selesai. E. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Apabila bagian properti tersebut dapat dijual secara terpisah atau dapat disewakan kepada pihak lain secara terpisah melalui sewa pembiayaan, maka entitas harus mencatat kedua bagian
secara terpisah, yaitu bagian pertama sebagai investasi dan bagian kedua sebagai aset tetap. Namun, jika bagian tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka klasifikasi properti tersebut ditentukan oleh bagian yang jumlahnya signifikan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan selalu bermanfaat bagi teman-teman para pendengar video ini. Saya Vinda Trisna pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.